Oke, ya selamat datang teman-teman pada materi Basic CTF 1.0. Ya kali ini kita akan membahas mengenai web exploitation. Oke, sebenarnya web exploitation itu apa? Jadi simpelnya web exploitation, kita ingin cari sebuah kerentanan atau vulnerability pada sebuah website. Ya vulnerability-nya ini bisa berupa macam-macam. Bisa jadi kolom input yang tidak tervalidasi, ataupun variabel-variabel yang bisa kita modifikasi. Kemudian kenapa sih web exploitation ini menjadi penting? Ya, karena ya teman-teman, website ini ya sebenarnya kita sering jumpai sehari-hari. Kemudian banyak sekali traffic data masuk melewati website. Baik itu data yang sifatnya tidak sensitif sama dengan data yang sensitif. Ya, makanya salah satu alasan diadakan CTF Web Exploitation ini juga agar orang-orang menjadi lebih aware mengenai keamanan dari sebuah website. Kemudian ini ya yang akan teman-teman pelajari. Ya kalau misalkan teman-teman mau jago dalam web exploitation, itu pertama ada website behavior. Jadi walaupun setiap website mungkin menggunakan framework yang mirip-mirip, tapi cara kerjanya belum tentu sama teman-teman. Kenapa? Karena setiap developer pasti mengembangkan sebuah website itu berbeda-beda. Walaupun fungsinya mungkin login sama, tapi logics di balik itunya bisa saja berbeda. Ada developer yang menerapkan secure programming, dia akan melakukan validasi ketika user menginput data, kemudian ada juga developer yang bahkan tidak mengerti terkait validasi input. Nah, kemudian di sini ada basic front end dan back end ya. Jadi teman-teman harus mengerti struktur apa yang membuat sebuah web itu ada. Gitu ya. Di sini ada dua komponen utamanya. Front end adalah bagian yang kita biasa lihat kalau kita mengunjungi sebuah website. Nah, ini berkaitan dengan HTML, CSS, dan JavaScript ya. Tiga elemen ini yang menyusun visual pada browser kita dalam sebuah web. Nah, kemudian ada sisi backend juga, di mana di sini terdapat validasi-validasi, kemudian ada database juga. Nah, kemudian yang terpenting nih ketiga, juga HTTP protokol. Nah, HTTP protokol ini apa? Jadi biasanya kita kalau ingin mengirimkan sebuah request terhadap sebuah website, sebagai contoh, kita ingin mengirimkan request untuk login page pada facebook.com atau twitter.com atau udemy.com. Maka kita akan menggunakan HTTP protokol ini, teman-teman. Kemudian akan dibalas oleh server berupa sebuah HTTP response. Nah, kemudian baru nanti kontennya dirender oleh web browser teman-teman. Nah, makanya HTTP protokol ini menjadi penting ya, karena ini adalah protokol untuk pengantar datanya dalam sebuah website. Kemudian, ya common security protocol di website juga menjadi penting teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mencari kerentanan-kerentanan, teman-teman harus tahu teknik defense mereka juga untuk mempermudah nanti teman-teman mendapatkan intuisinya. Oke, kemudian di sini ada juga common web exploitation yang beberapa yang sering sekali terjadi hingga sampai saat ini. Yang pertama ada SQL injection, ya di mana kita memasukkan query ya untuk melihat ataupun memodifikasi ataupun menghapus data ya dalam sebuah database. Jadi ini again masalahnya kurangnya validasi input daripada si developernya. Nah, kemudian ada juga cross-site scripting. Ini kita simpelnya adalah memasukkan JavaScript. Kemudian JavaScript ini kita bisa lakukan misalkan mencuri cookie ya, atau memperform beberapa action yang berbahaya. Nah, kemudian ada comment injection nih, kita juga bisa menginjek sebuah komen. Sebagai contoh, kita bisa menginjek komen-komen yang ada di Linux jika servernya Linux based OS. Nah, teman-teman ini dalam catatan tanda kutip ya. Kalau servernya Linux based OS, kita bisa masukkan beberapa komen dari Linux tersebut, dan nanti kalau tidak ada validasi, outputnya bisa akan kelihatan oleh si hacker atau threat actor. Ya, kemudian di sini sisanya ini yang akan kita bahas teman-teman. Ada either atau insecure direct object reference, ada juga directory traversal, local file inclusion dengan remote file inclusion. Ya, 4 hal ini yang kita akan bahas mendetail pada
basic CTF 1.0 web exploitation. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman harus sedikit mengerti ya mengenai bagaimana sih caranya web itu bekerja. Nah, ini sebenarnya framework general aja teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada user A, B, C. Itu kita bisa asumsikan itu ada diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri ini memerlukan sebuah perantara kalau mengunjungi sebuah website, yaitu router. Dan router ini terhubung kepada sebuah ISP yang teman-teman subscribe. Kemudian terdapat request dan response ya antara router kemudian ISP kemudian ke IP tujuan atau website tujuannya teman-teman. Nanti dari situ menggunakan HTTP request kemudian diterima HTTP response. Nah, di sini yang jadi main fokusnya adalah si front end dan back end-nya ini teman-teman. Ya walaupun sebenarnya titik kelemahan ini bisa terjadi di mana saja teman-teman pada gambar diagram ini. Ya, jadi mulai dari usernya sendiri itu pun juga ada vulnerability-nya sendiri, kemudian dari si laptop user ke router itu pun ada vulnerability-nya sendiri, perjalanan dari router ke kemudian ke front end-nya ada vulnerability-nya sendiri, dari front end ke server back end-nya itu pun juga ada vulnerability-nya sendiri teman-teman. Tapi fokus kita hanya di front end dan back end-nya saja. Ya, dua komponen penting dalam penyusunan sebuah website. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Thank you. Ya, kita akan lanjutkan pada next session.